Selamat datang para petualang di Warung Isekai. Kenalkan, aku Loil, penjaga sebuah warung kecil di dunia Elitera. Warung ini bukan sekedar tempat biasa. Disinilah para pahlawan, petualang, dan pengembara dari berbagai dunia datang untuk beristirahat, berbagi cerita, dan meninggalkan kisah mereka. Malam ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah yang berbeda. Bukan tentang seorang pahlawan yang bertarung melawan Raja Iblis. Bukan tentang petualang mencari harta karun atau perjalanan cinta yang epik. Ini adalah kisah tentang seorang anak manusia yang dihancurkan oleh dunia. Dan sebagai balasannya, ia menghancurkan dunia itu sepenuhnya. Namun, dari kehancuran itu lahirlah sesuatu yang baru. Ia bukan lagi manusia, ia menjadi dewa. Di dunia yang penuh inovasi dan kemajuan, hiduplah seorang pemuda bernama Ezekiel Farhan. Ia bukan manusia biasa, otaknya bekerja jauh melampaui batas manusia normal. Dalam usia yang masih begitu muda, ia telah menciptakan teknologi yang mampu merevolusi peradaban. Namun, kejeniusannya bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Para penguasa dunia memandangnya bukan sebagai harapan, melainkan ancaman. Kecerdasannya yang tak tertandingi menanamkan ketakutan dalam hati-hati mereka. Jika anak ini dibiarkan hidup, suatu hari nanti ia akan menggulingkan kita semua. Begitulah pikiran mereka, para penguasa yang korup. Mereka tidak bisa membiarkan Ezekiel terus hidup. Maka mereka merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Menghapusnya bersama seluruh keluarganya. Dan pada suatu malam yang dingin, mereka datang. Tanpa peringatan, sekelompok pembunuh bayaran elit menggerebek kediaman keluarga Farhan. Jeritan menggema di seluruh rumah saat satu persatu anggota keluarganya dibantai tanpa ampun. Ayahnya dipaksa menyaksikan saat perut ibunya dibedah hidup-hidup. Saudara-saudaranya dicabik-cabik. Tubuh mereka dipaku ke dinding sebagai peringatan. Ezekiel tidak dikecualikan. Mereka ingin memastikan tidak ada seorang pun dari keluarga Farhan yang tersisa. Ezekiel dipaksa berlutut di tengah ruangan. Tubuhnya penuh luka setelah dipukuli tanpa ampun. Darah mengalir dari pelipisnya. Nafasnya berat, tetapi hatinya masih menyala dengan kemarahan. Salah satu algojo mengangkat pistol ke dahinya. Akhirnya, sang jenius yang ditakuti akan lenyap. Begitulah kata sang algojo. Jari itu mulai menarik pelatu. Namun, Ezekiel tidak berniat mati di tempat itu. Dalam hitungan detik, ia mengaktifkan perangkat di pergelangan tangannya. Ledakan kecil tercipta, menyelimuti ruangan asap pekat. Dalam kekacauan itu, ia melompat ke arah dinding, menekan tombol tersembunyi yang membuka jalan keluar ke bawah tanah. Peluru menghujani udara. Tetapi Ezekiel telah lenyap ke dalam kegelapan terowongan. Di balik bayang-bayang, dunia mengira Ezekiel Farhan telah mati. Tetapi mereka salah. Sebab malam itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam waktu yang singkat, hanya beberapa tahun setelah kejadian yang mengerikan tersebut, Ezekiel merancang sebuah rencana yang tak terpikirkan oleh manusia biasa di dalam laboratorium rahasianya.
Ia tidak akan membunuh hanya satu atau dua orang. Tidak cukup hanya membalas dendam para penguasa. Ia akan menghancurkan seluruh umat manusia. Menggunakan teknologi nuklir yang jauh lebih maju dari yang pernah ada, Ezekiel menciptakan Omega Bomb, sebuah senjata yang mampu menghapus peradaban dalam sekejap mata. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dan pada hari kiamat itu, langit dipenuhi oleh ribuan rudal yang melesat ke segala penjuru bumi. Ledakan terjadi bersamaan di seluruh dunia. Kota-kota meledak seperti bunga api raksasa. Gedung-gedung pencakar langit runtuh, menyisakan hanya debu dan puing-puing. Lautan menjadi mendidih. Gunung-gunung meletus dan daratan terbelah seperti kaca yang dihancurkan. Manusia berteriak, menangis, berusaha melarikan diri. Tapi tidak ada tempat yang cukup jauh dari kehancuran. Dalam 7 hari, dunia telah berubah menjadi lautan api. Namun, penderitaan belum berakhir. Bersama dengan lautan api yang masih menyala, dunia tertutup oleh kabut hitam pekat selama 40 hari 40 malam. Kabut itu bukan sekedar asap biasa. Ia membawa racun mematikan, membunuh siapapun yang berani bernapas. Langit menjadi selamanya kelam, dan hujan yang turun bukan air, melainkan cairan asam yang membakar daging hingga ke tulang. Tanaman layu, hewan mati bergelimpangan, dan umat manusia yang tersisa mulai memakan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dari miliaran jiwa, hanya 1 juta orang yang masih bertahan hidup, dengan kondisi yang lebih buruk dari mayat hidup. Ezekiel berdiri di puncak sebuah gedung yang masih tersisa, menatap kehancuran yang ia ciptakan. Ia menang. Dunia yang membunuh keluarganya telah musnah. Namun, rasa puas yang ia harapkan tidak pernah datang. Ia hanya merasakan kehampaan. Saat melihat manusia terakhir yang tersisa berlutut di tanah, menangis menahan lapar, tubuhnya yang kurus kering dan wajahnya yang hampa. Sesuatu yang lebih mengerikan dari kebencian mulai tumbuh di hati Ezekiel, yaitu penyesalan. Dosa yang ia pikul terlalu besar. Ia harus mengembalikan dunia yang telah dihancurkan di tempat yang berbeda. Dengan teknologi yang masih ia miliki, Ezekiel menciptakan robot-robot pekerja, membangun sebuah dunia baru di dimensi yang berbeda. Sebuah dunia yang ia beri nama Arteta. Dunia yang masih murni, dunia dengan energi sihir, dunia tanpa dosa. Satu persatu, manusia yang tersisa dan semua makhluk hidup yang masih bertahan dipindahkan ke Arteta. Mereka tidak lagi terikat pada dosa-dosa dunia lama. Namun, Ezekiel tidak ikut serta. Ia tidak pantas hidup di dunia baru itu. Ia adalah penghancur peradaban, dewa kematian yang menghancurkan bumi. Dan untuk itu, ia harus menanggung hukuman dalam kurun waktu yang lama. Menggunakan teknologi yang dikembangkan, Ezekiel menyegel tubuhnya sendiri menjadi batu, seorang diri di dunia yang telah mati. Ia membiarkan waktu menguburnya selama 3000 tahun. Dalam keheningan yang abadi, sebuah suara lirih terdengar. Lapisan batu yang menyegel tubuh Ezekiel mulai retak.
Perlahan, retakan itu semakin melebar, hingga akhirnya dengan suara gemuruh yang memekakkan, seorang pria dengan tubuh kurus dan mata kosong terjatuh ke tanah. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang kini tidak memiliki kehidupan. Matanya menatap dunia yang kini hanya berupa hamparan tanah tandus yang tak berujung. Tidak ada manusia, tidak ada burung yang berkicau, tidak ada sungai yang mengalir. Hanya sisa-sisa peradaban yang telah musnah. Dan kini, ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang tersisa. Ezekiel bangkit dari tanah, merasakan kesunyian yang menusuk hingga ke tulang. 3000 tahun telah berlalu, dan ia sendirian di bumi yang telah mati. Setelah tertidur selama 3000 tahun, Ezekiel kembali ke laboratoriumnya untuk mengaktifkan kembali sistem yang pernah ia bangun. Sesampainya di sana, pintu besar laboratorium masih berdiri kokoh, terkunci dalam mode standby. Ezekiel menempelkan telapak tangannya pada pemindai. Sensor aktif memindai DNA yang telah lama tidak digunakan. Akses dikenali. Selamat datang kembali, Ezekiel Farhan. Sistem menyambut. Pintu kemudian terbuka, dan ia melangkah masuk ke dalam laboratorium yang masih dalam kondisi sempurna. Mesin-mesin berkilauan. Teknologi yang ia ciptakan masih menunggu perintah. Ezekiel langsung menuju pusat kontrol, menyalakan kembali sistem yang telah lama tertidur. Aktivasi ulang sistem inti berhasil. Sistem mengkonfirmasi. Ezekiel kemudian mempersiapkan proyek terakhirnya, sebuah sistem yang ia akan tanamkan langsung ke dalam otaknya. Sistem ini akan menghubungkannya dengan dimensi baru yang ia ciptakan, Arteta. Dengan sendirinya, ia memasang chip tersebut ke tengkuknya. Sistem Neuralink aktivasi penuh, koneksi dengan Arteta berhasil. Setelah semuanya siap, Ezekiel memutuskan untuk pergi menyusul, pergi ke dunia baru, Arteta. Ezekiel membuka portal dimensi, melangkah menuju tempat yang bernama Arfa, perbatasan antara dunia lama dengan dunia baru. Lembah kegelapan yang menjadi pintu gerbang menuju Arteta. Di sana, Ezekiel disambut oleh sistem registrasi otomatis. Di hadapan Ezekiel muncul sebuah hologram, menampilkan berbagai pilihan, seperti seseorang yang baru pertama kali masuk ke sebuah game MMORPG. Ia harus melakukan kostumisasi tubuhnya sebelum memasuki dunia Arteta. Ezekiel menatap layar yang menampilkan opsi-opsi ras, kekuatan, dan penampilan. Ezekiel mulai memilih dan menyesuaikan tubuhnya, membentuk dirinya bukan hanya sebagai manusia biasa, tetapi sebagai makhluk yang melampaui segalanya. Ia tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi kini ia akan hidup di dalamnya. Setelah semua selesai, sistem menampilkan notifikasi terakhir. Karakter telah tercipta. Selamat datang di Arteta. Tanpa ragu, Ezekiel melangkah maju. Tubuhnya diterangi cahaya biru keemasan sebelum akhirnya lenyap. Dan ketika ia membuka matanya kembali, ia telah berdiri di dunia penuh energi sihir. Dunia yang ia ciptakan dengan robot-robot pekerja miliknya. Langit biru terbentang luas. Udara terasa lebih murni dibandingkan bumi yang telah hancur. Kota-kota megah, peradaban yang berkembang, dan makhluk-makhluk hidup yang tidak pernah ia bayangkan telah berevolusi menjadi makhluk yang berbeda. Ezekiel Farhan, sang pencipta Arteta, telah kembali, dan kini
perjalanan seorang dewa pun dimulai.